Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang strategi pengelolaan kelas oleh kelompok 7 yang beranggotakan Neni Nuraini dengan NIM 1807730, Nur Ajijah Kusmayanti dengan NIM 1807595, dan Supi Fajriatin dengan NIM 1801606. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Supi Fajriatin. Dengan kelas abadi ke-21, saat kita mengembangkan keterampilan dalam menerapkan pedoman ini, kita harus meninjau dan memperluas pengetahuan kita untuk memasukkan strategi khusus student-centered melalui teacher-centered dalam model dan sistemnya, untuk menangani berbagai jenis siswa dan perilaku yang bermasalah. Teori manajemen kelas didasarkan pada teori pembelajaran. Teori pembelajaran utama adalah perilaku, kognitif, dan konstruktivis. Meskipun ahli teori berpendapat model mana yang terbaik, sebagian besar guru yang sangat baik menerapkan semuanya. Mendekati yang sesuai. Menurut Woolfolk 2004 halaman 313. Woolfolk katakan bahwa alih-alih memperdebatkan kebaikan dari setiap pendekatan, pertimbangkan kontribusi mereka untuk memahami pembelajaran dan meningkatkan pengajaran. Jangan merasa bahwa kita harus memilih pendekatan yang terbaik. Tidak ada yang seperti itu. Pandangan pembelajaran yang berbeda dapat digunakan bersama untuk menciptakan lingkungan belajar produktif bagi beragam siswa yang akan kita ajar. Teori behavioral membantu kita memahami peran isyarat dalam menetapkan taraf untuk perilaku dan peran konsekuensi dan praktik dalam mendorong atau mengecilkan perilaku. Ada 3 teori pembelajaran utama sebagai pilar untuk mengajar. Siswa pertama-tama harus memahami dan membuat pemahaman materi. Kemudian mereka harus mengingat apa yang telah mereka pahami. Dan kemudian mereka harus mempraktikkan dan menerapkan keterampilan baru mereka dan pemahaman untuk membuatnya lebih cair dan otomatis bagian permanen dari pembendaharaan mereka atau pengetahuan mereka. Kegagalan untuk menghadiri setiap bagian dari proses berarti pembelajaran berkualitas rendah. Menurut Woolfolk 2008 halaman 398 sampai 399. Jadi dalam 3 teori pembelajaran utama sebagai pilar untuk mengajar, ada konstruktivisnya, terus kognitif, dan perilaku. Semuanya atau setiap tahapan harus dilakukan. Jika semuanya dapat berjalan dengan baik, pembelajaran tersebut berkualitas baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Neni Nuraini. Menurut Colbert 1981, berdasarkan perkembangan moral ada 4 tahap disiplin. Tahap ke-1 yaitu tahap kekuatan, di mana pada tahap ini siswa membutuhkan banyak perhatian, sering menentang dan menolak untuk mengikuti arahan. Biasanya pada tahap ini siswa berusia 4 atau 5 tahun. Namun beberapa siswa yang lebih tua juga mungkin masih berfungsi pada level ini. Tahap kedua yaitu tahap penghargaan atau hukuman. Pada tahap ini, siswa berperilaku karena ada reward yang mereka dapat terima, seperti permen, stiker, atau waktu luang. Atau siswa berperilaku baik karena tidak menyukai apa yang mungkin terjadi pada mereka jika tidak berperilaku.
Biasanya, kebanyakan siswa cenderung mengalami tahap ini yaitu pada usia 8 atau 9 tahun. Tahap ketiga yaitu tahap disiplin interpersonal atau mutual interpersonal. Pada tahap ini, siswa prihatin dengan bagaimana saya bisa menyenangkan kita. Mereka berperilaku karena diminta, ingin disukai, dan peduli apa pendapat orang lain tentang mereka. Tahap ini mewakili sebagian besar siswa di sekolah menengah pertama. Yang terakhir yaitu tahap 4, yaitu tahap tatanan sosial atau disiplin diri. Siswa yang mencapai level ini memiliki rasa benar dan salah. Mereka bisa dibiarkan untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Banyak siswa sekolah menengah atau sekolah menengah pertama yang berfungsi pada tingkat ini, namun hanya sedikit yang melakukannya secara konsisten. Studi strategi kelas yang dilakukan oleh Brophy 1996 bahwa guru yang efektif tidak hanya memiliki seperangkat keterampilan manajemen kelas yang berbeda dan strategis, tetapi guru-guru ini juga menggunakan strategi yang berbeda atau cocok untuk kebutuhan berbagai jenis siswa. Maka saat kita menjalani setiap strategi, kita harus bertanya pada diri sendiri seperti untuk siapa strategi yang paling tepat, apa perilaku yang paling baik untuk dikembangkan dengan strategi ini, dan dalam kondisi apa atau kapan strategi tersebut akan diterapkan dengan baik. Jadi, strategi apapun yang kita terapkan dengan kelas tidak boleh bertentangan dengan filosofi disiplin atau kepribadian kita. Kita harus mencoba untuk melakukan akan mengarah pada pendekatan yang setengah hati, penuh keyakinan, dan akan dianggap baik oleh siswa. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Aziza Kusmayanti, yaitu yang pertama, untuk melihat apakah strategi yang kita sukai mendukung keyakinan kita saat kita mempelajari setiap strategi. Ingatlah kontinum berikut. Yang pertama, Gordon, Dreikers, Glaser, Center and Center. Yang terakhir yaitu Skinner. Menurut Wolfgang 2005 menjelaskan humanis melalui behavioris, pendekatan sebagai kontinum kekuatan filosofis disiplin dasar yang mencerminkan tindakan seorang guru bisa mengambil dari minimum untuk maksimal. Dia lebih jauh mengidentifikasi tindakan-tindakan ini dalam urutan yang sama atau minimum sampai maksimum sebagai hubungan mendengarkan, menghadapi, kontrak, dan aturan dan konsekuensi. Nah, slide yang terakhir ada humanis dan behavioris. Perbedaan antara humanis dan behavioris bisa dilihat ya teman-teman di slide ini. Di humanis lebih berpusat kepada peserta didik. Nah, sedangkan di behavioris berpusat pada guru. Di humanis yaitu ada kekuatan atau kemampuan peserta didik, sedangkan di behavioris ada kekuatan atau kemampuan guru. Nah, yang selanjutnya ada non-intervensi atau tidak ada campur tangan, sedangkan di behavioris yaitu ada intervensi atau adanya campur tangan. Yang selanjutnya yaitu ada memfasilitasi. Nah, di behavioris ada mengarahkan. Yang terakhir yaitu di humanis ada pemeliharaan, sedangkan di behavioris adanya pengendalian. Itu saja yang dapat kelompok 7 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.